Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Soraya dengan NPM 203510653. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS Lab IoT saya. Nah, di sini yang pertama itu ada include ESP32 Sevro, yang mana ini berfungsi untuk mengontrol dan mengizinkan ESP32 untuk mengontrol motor Sevro. Nah, motor Sevro itu adalah ini. Nah, terus di library DHT ini untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sekaligus. Kemudian, pada bagian ini, define DHT pin 5, ini untuk mendefinisikan sensor DHT. Lalu ada DHT type DHT22. Ini untuk mendefinisikan tipe sensornya. Nah, tipe sensornya di sini adalah DHT22. Lalu pada define trick underscore pin 2 ini untuk nomor pin berfungsi sebagai nomor pin untuk sensor ultrasonik. Lalu pada define echo underscore pin 4 ini pinnya berfungsi untuk penerima pantulan sinyal ultrasonik. Nah, kalau yang ini tadi untuk sensornya, kalau yang echo ini untuk penerima pantulan sinyalnya. Lalu pada define sempro pin 22 ini fungsi pinnya itu untuk mengendalikan sensor motor Sevro. Lalu pada define distance threshold 10 ini adalah ambang batas jaraknya. Lalu pada DHT di sini kita membuat variabel DHT dengan float DHT pin dan DHT type. Nah, ini adalah parameternya. Lalu pada Sevro ini di sini kita membuat objek dari kelas Sevro. Lalu pada float duration as dan distance cm ini adalah dua variabel float yang fungsinya untuk menyimpan durasi. Yang menyimpan durasi ini adalah duration as. Sedangkan untuk distance cm ini adalah fungsinya menyimpan jarak. Lalu pada void stub di sini kita buat serial Begin 9600. Nah, ini fungsinya itu adalah untuk kita menetapkan kecepatan baud rate-nya. Terus ada pin mode trick pin outputnya. Nah, di sini kita mengkonfigurasikan pin output untuk mengirimkan sinyal ultrasoniknya. Lalu ada pin mode echo pin input. Nah, di sini kita gunakan echo pinnya untuk mengkonfigurasi input pembaca sinyal pantulan ultrasoniknya. Lalu di sini kita buat Sevro attach Sevrovin. Nah, di sini fungsinya untuk mengatur Sevro motor untuk dikendalikan melalui objek Sevro ini sendiri. Nah, lalu di sini ada Sevro write 0. Ini fungsinya untuk mengatur posisi awal Sevro motor. Sedangkan DHT Begin ini adalah untuk menginisialisasi dengan sensor DHT. Lalu di sini kita buatkan void log. Nah, di sini kita jabarkan float T itu adalah DHT rate untuk temperatur. Ini fungsinya adalah untuk membaca suhu dan kelembapan. Nah, di sini kita buat H itu untuk humidity atau kelembapan. Lalu kita mengirimkan sinyal ultrasoniknya dengan cara digital write track pin height, terus dengan delay mikrosecond 10. Digital write track pin low. Nah, ini untuk
codingan untuk mengirimkan sinyalnya. Lalu kita di sini mengukur jarak dengan sensor ultrasonik. Caranya dengan kita buatkan di sini, kita jabarkan function dari ini tadi untuk mengukur duration tadi itu untuk menyimpan durasi, dan ini mengukur jarak. Nah, di sini kita menyimpan durasinya dengan cara pulsane echo-pin height. Nah, di sini untuk jaraknya kita buat 0,017 dikali dengan durasinya. Nah, untuk mencari jarak itu mengukur jarak sensornya dengan cara seperti ini. Lalu kita masuk ke kontrol Sepro berdasarkan jarak. Nah, untuk mengontrolnya kita gunakan if distance cm. Nah, ini tadi kita buat apabila jaraknya lebih kecil dari distance threshold, maka dia tidak akan membaca. Sedangkan kalau dia membaca, itu nanti dia ininya akan berputar 90 derajat. Nah, lalu di sini kita jabarkan lagi. Kita buatkan inputannya serial print suhu. Ini kita nanti akan menampilkan teks suhunya ke serial monitornya nanti di outputnya. Lalu untuk serial print T-nya di sini kita nanti akan menampilkan nilai suhunya atau nilai T-nya. Lalu pada serial print C-nya ini nanti kita menampilkan teks dari C-nya. Lalu pada kelembapan di sini kita tampilkan nanti teks untuk kelembapannya. Nah, nanti di hasil outputnya akan terlihat kelembapannya berapa nanti outputnya, tampilannya. Lalu serial print H ini adalah mencetak nilai kelembapannya. Lalu pada serial print persen ini akan menampilkan nilai teks dari persennya nanti. Lalu di sini kita menampilkan teks distance, nilai jarak, dan teks dari hasil jarak. Nah, lalu kita buat di sini delay-nya 1000. Ini fungsinya untuk memberikan jeda pada project ini. Di sini saya akan coba running-kan. Terkadang dia bisa tidak membaca karena butuh jaringan yang bagus untuk menampilkan hasil dari outputnya ini. Tadi udah saya coba beberapa kali tapi masih nggak mau keluar hasil dari ininya, sensor servonya, dan nilai kelembapan dan suhunya juga tidak mau keluar. Coba kita coba lagi di sini. Nah, di sini nilainya itu masih 0, tidak terlihat. Kita atur pun di sini dia tidak membaca untuk sensor suhunya. Tidak terbaca dia. Harusnya itu dia bergerak 90 derajat. Nah, di sini dia tidak membaca untuk sensor ultrasoniknya. Sudah saya coba cari kendalanya di mana tapi tidak jumpa.
Jadi mungkin ini saja hasil dari project UAS Lab saya. Mungkin masih banyak terdapat kekurangan, baik itu perkataan maupun hasil dari UAS Lab saya ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan masih terdapat banyak kesalahan dalam proyek ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.